Dalam kehidupan ini, kita tidak lepas dari yang namanya badai kehidupan. Baik dia itu orang kaya maupun orang miskin, sama-sama punya persoalan. Hanya bedanya kalau orang kaya, mungkin masalahnya nggak masalah ekonomi, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah nikah rumah tangga, ataupun masalah anaknya yang terikat dengan narkoba. Tentu kita ingin tahu apa rahasianya, apa yang harus kita perbuat supaya kita kuat menghadapi badai kehidupan ini. Jadi kita belajar kepada firman Tuhan, apa yang harus kita berbuat supaya kita mampu kuat menghadapi badai kehidupan yang saat ini dijalani oleh manusia hidup. Kita baca dulu dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Saya bacakan buat saudara. Firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi firman Tuhan ini menceritakan apa yang harus kita perbuat supaya kita kuat menghadapi badai. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi pelaku firman. Karena orang yang melakukan firman Tuhan tadi sudah kita dengar, itu sama seperti rumah yang dibangun di atas batu. Ketika datang hujan menghantam atap, angin menghantam dinding, banjir menghantam lantai, rumah itu tetap kokoh berdiri dan tidak rubuh. Kenapa tidak rubuh? Karena dia dibangun di atas batu. Dan firman Tuhan tadi menggambarkan bahwa rumah yang dibangun di atas batu itu ialah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Jadi kalau saudara rindu mendapatkan kekuatan menghadapi badai, belajarlah menjadi pelaku firman. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan, ayat yang selanjutnya, ayat 26 mengatakan sampai 27, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Itulah akibat tidak mau melakukan firman. Digambarkan seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika datang hujan menghantam atap, angin menghantam dinding, banjir menghantam lantai, akhirnya rumah itu pun rubuh dan sangat hebat kerusakannya. Jadi banyak orang kenapa sampai hancur hidupnya, babak belur hidupnya, karena dia itu tidak mau menjadi pelaku firman. Itulah yang digambarkan seperti rumah yang dibangun di atas pasir, tidak kuat pondasinya. Dia tidak ada kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini. Makanya kenapa Tuhan menginginkan kita menjadi pelaku firman, supaya kita kuat menghadapi persoalan, ujian, cobaan dalam hidup ini. Mungkin juga ada tawaran-tawaran dosa, tapi kita kuat untuk menolaknya karena kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini kenapa banyak orang tidak kuat menghadapi persoalan, karena mereka tidak hidup dalam kebenaran. Dia masih menjadi pelaku dosa. Dia mungkin selama ini gampang menyimpan sakit hati, baru tidak mau mengampuni, baru suka menipu, suka korupsi, rentenir. Bukankah itu membuat hidup kita tidak bahagia? Hidup kita tidak tenang, hidup kita tidak damai sejahtera. Coba kita tinggalkan itu semua. Kita belajar untuk mendamaikan hati kita. Kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Kita belajar untuk tidak menipu, tidak korupsi, tidak menjadi rentenir, tidak berdukun. Pasti hidup kita akan bahagia. Hanya belajarlah kita mulai dari sekarang. Bagi kita yang mungkin selama ini hidupnya pas-pasan, belajar untuk mengucap syukur atas apapun berkat yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita memaksakan diri dengan cara-cara yang tidak benar, dengan jalan yang tidak halal, sehingga hidup kita tidak mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Makanya mulai dari sekarang, belajarlah kita menjadi pelaku firman, supaya kita mendapatkan kebahagiaan dalam menjalani hidup kita, dan di saat kita nanti mati bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Kiranya firman Tuhan ini memberkati hidup saudara. God bless you.